Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, salah satu tradisi di Hari Raya Idul Fitri adalah mudik, momen yang selalu dinantikan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Namun pada tahun 2026 ini, arus mudik diperkirakan berlangsung bersamaan dengan musim hujan dan potensi cuaca ekstrim yang tentu menjadi tantangan tersendiri bagi keselamatan perjalanan pemudik. Kondisi jalan yang licin, jarak pandang yang terbatas, hingga potensi gangguan lalu lintas akibat cuaca buruk menjadi hal yang perlu diantisipasi bersama. Karena itu, sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta kesadaran masyarakat menjadi kunci penting agar perjalanan mudik tetap aman, tertib, dan selamat sampai tujuan. Lantas seperti apa kesiapan petugas di lapangan? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Pia Mediana di Sapa Jatim, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Baik, kali ini untuk membahasnya sudah hadir dua narasumber spesial di studio. Ada Kasat Lantas Polres Jember AKP Bernardus Bagasi Marmata. Selamat pagi, Komandan. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, sehat semuanya, Mbak. Sehat, terima kasih sudah hadir kembali di Sapa Jatim. Dan hadir bergabung juga ada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Bapak Gatot Triyono. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, saya akan ke Kasat Lantas lebih dulu. Nah, ini soal mudik Lebaran 2026. Diperkirakan masih dalam periode musim penghujan, Komandan. Nah, dari pihak kepolisian seperti apa upaya persiapan pengamanan arus mudik khususnya di Kabupaten Jember tahun ini? Ya, untuk mempersiapkan arus mudik tahun ini kita akan melaksanakan yang pertama rakor lintas sektoral. Beberapa kali sudah dilaksanakan di tingkat provinsi. Dan nanti dalam waktu dekat, hari Senin nanti akan dilaksanakan di tingkat Polda dan Polres ada hari Selasa. Saya juga akan mengundang dari Dinas Perhubungan, nanti dari Satpol PP, instansi terkait, Dinas Kesehatan, PUPR, semuanya kita undang untuk bersama-sama kita mempersiapkan untuk menjelang operasi ketupat nanti. Selain itu, selain rakor juga kita juga selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan pemanasan. Kemarin itu sudah dilaksanakan operasi keselamatan. Operasi keselamatan Semeru dilaksanakan kurang lebih 2 minggu. Itu untuk memberikan kesiapan, memastikan seperti kita melaksanakan ramcek di beberapa PO bus, travel, itu kita laksanakan rutin setiap hari. Selain ramcek, kita juga melaksanakan giat menyentuh masyarakat seperti di menyentuh komunitas ojol, komunitas sopir-sopir, itu kita sentuh untuk memberikan himbauan bahwa sebentar lagi operasi ketupat atau menjelang Lebaran. Jadi mereka harus benar-benar mengantisipasi apapun aturan yang akan muncul, termasuk dengan pembatasan-pembatasan kendaraan roda 6 itu nanti akan ada karena sudah terbit juga dari SK-nya ya, surat keputusan bersama SKB-nya dari Kementerian Perhubungan. Oke, jadi 2 minggu sebelum Lebaran sudah dilakukan ya, ada pengecekan RAM tadi yang rutin dilakukan setiap hari. Nah, tantangannya tahun ini, Komandan, ini bersama dengan musim penghujan. Jangan ke Lebaran ini, Ramadan saja rasanya sudah tiap hari kita diguyur hujan. Tantangan terbesar tentunya untuk mempersiapkan pengamanan mudik di tengah kondisi yang ekstrim dan tidak bisa diprediksi. Seperti apa? Ya, kalau saya lihat dibandingkan tahun lalu, tantangan sekarang ini adalah angka kecelakaan yang meningkat. Ya, di bulan Januari kemarin, ya Satlantas saya menganef ada 105 kejadian laka lantas setiap hari selama bulan Januari. Oh, baik. Dan di bulan Februari itu 150-an meningkat. Meningkat ya. Ya, dengan korban meninggal dunia sekitar 20-an. Ya, jadi artinya beberapa kejadian juga disebabkan oleh satu ketika di kondisi hujan ya, tergelincir ya, kemudian ketidaksiapan dari kendaraan tersebut, remnya tidak maksimal ya. Kemudian yang ketiga, karena sering hujan, infrastruktur jalan rusak ya. Kita lihat di beberapa kecamatan ya, itu jalan berlubang. Yang paling contoh jelas adalah kejadian di Kencong Lumajang. Itu kendaraan roda 2 ketika mau menyalip truk, ternyata ada lubang, dia menghindari lubang tersebut, ternyata teroleng dan akhirnya laka dan meninggal dunia. Jadi karena cuaca hujan memang
menjadi tantangan tersendiri karena tingkat laka lantas meningkat itu. Baik. Untuk jumlah laka lantas ini apa sudah pernah dipetakan di mana titik yang paling rawan terjadi kecelakaan? Kita sudah memetakan di antara 31 kecamatan yang paling tinggi laka lantas terjadi yang pertama di wilayah Kecamatan Bangsal Sari. Wilayah Bangsal Sari di kejadian tahun lalu saja sudah masuk di area black spot ya. Kalau kita sebutnya di lalu lintas itu black spot, yaitu spot hitam. Artinya tingkat lakanya tinggi, tapi fatality rate-nya tinggi juga. Fatality rate-nya itu adalah tingkat kematian korban. Gitu. Jadi kemarin tahun 2025 lalu saja dari 8 kejadian, kalau 12 kejadian kalau tidak salah, 8 itu meninggal dunia. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sana pemukiman kiri kanan warga. Jadi ketika warga mau menyeberang, melintas itu mereka merasa dekat rumah, jadi tidak menggunakan perlengkapan yang proper, helm tidak pakai misalnya ya gitu. Jadi ketika kecelakaan pun langsung berbenturan gitu, tidak ada pelindungnya. Akhirnya tingkat meninggal di tempat atau luka berat itu sangat tinggi. Benar. Karena memang warga setempat itu rasanya sudah paham begitu dengan jalan. Jadi merasa tidak perlu menggunakan perlengkapan yang proper begitu karena kan dekat ya, mungkin merasa mau ke akamsi begitu ya. Itu sih sebenarnya. Ini perlu koreksi dan juga kesadaran utamanya bagi masyarakat yang dekat dengan jalan utama. Betul sekali. Nah, Pak Gatot ini menanggapi soal data tadi yang disampaikan Komandan Bagas, banyak sekali peningkatan laka lantas yang terjadi di awal tahun ini bahkan. Nah, dari Disub sendiri, kesiapan infrastruktur transportasi dan juga fasilitas pendukung untuk menghadapi arus mudik tahun ini seperti apa? Jadi kalau dari Dinas Perhubungan, terutama di sarana dan prasarana lalu lintas perlengkapan fasilitas jalan, kebetulan di tahun 2026 nih, terutama di penerangan jalan umum kan sudah masuk di Disub. Karena musim hujan, kami utamakan PJU-PJU yang jadi jalur utama ini harus menyala. Apalagi kalau kondisi hujan malam hari kan sangat gelap. Sehingga kami memiliki 4 tim yang tiap hari itu selalu keliling untuk memperbaiki PJU yang ada di 31 kecamatan. Satu hari itu sampai ada kurang lebih 30-40 aduan ke kami. Kaitan PJU mati. Karena kalau musim hujan ini sangat rawan. Ada pohon tumbang, konslet macam-macam. Tapi memang yang kami utamakan yang jalur-jalur utama. Seperti apa yang disampaikan Pak Kasat tadi yang di wilayah Kencong, itu kebetulan jalannya rusak, PJU-nya mati. Hari keesokan harinya langsung kami laporan dari masyarakat bahwa ada PJU. Kami kan tidak bisa mengontrol semua sendiri. Jadi laporan masyarakat ini yang harus kami tingkatkan tindak lanjutnya. Jadi setelah dari warga Kencong itu menginfokan kami, keesokan harinya semua di wilayah sepanjang Kencong itu kami perbaiki semua. Ada beberapa titik yang mati. Itu dari segi PJU. Dan rambu-rambu saat ini kami juga selain dari APBD kami, karena kan memang APBD kan kemampuannya nggak besar. Kami juga minta bantuan ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dan untuk 2025 kemarin, alhamdulillah kami itu dapat bantuan lumayan banyak, baik itu rambu-rambu, marka jalan maupun traffic light. Kayak traffic light di Kali Putih. Itu dianggarkan oleh kami permintaan ke provinsi, itu sekarang sudah ditingkatkan oleh provinsi. Jadi ada perbaikan PJU ya Pak, juga rambu lalu lintas, dan ada bantuan dana dari Dishub Provinsi. Nah, soal mudik tahun ini apakah ada prediksi peningkatan jumlah kendaraan yang akan melintas di wilayah Jember? Pak Gatot, kita jawab di segmen berikutnya. Saudara tetaplah bersama kami di Sapa Jalan.